Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabat, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, ada 7 perkara yang akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia di yaumil hisab. Inilah prosesnya. Yaumul hisab atau hari perhitungan amal akan terjadi setelah kiamat tiba. Pada saat itu, manusia satu persatu akan dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Ada banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan saat hari perhitungan tiba. Hisab memiliki 2 pengertian menurut istilah akidah. Pertama, al-irad, penampakan dosa dan pengakuan, dan munakasyah, diperiksa secara sungguh-sungguh. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hisab dapat dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan, dan di dalamnya terkandung pengertian munakasyah dengan maksud pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan terhadap pelakunya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 93 yang artinya, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Berikut beberapa proses perkara hisab yang akan kita sebagai manusia hadapi di yaumil akhir. Yang pertama adalah tentang agama dan Al-Quran. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketauhidan akan dijadikan patokan dari segala amal perbuatan yang ada. Apabila ia tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran, maka manusia tidak akan selamat untuk sampai ke surga. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 43 sampai dengan 44 yang artinya, maka berpegang teguhlah engkau kepada agamamu yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, tentang kekafiran dan kesyirikan. Manusia yang tidak mempercayai adanya Allah dan merupakan penyembah berhala, mereka akan mendapat azab yang pedih dikarenakan kekafiran dan kesyirikannya. Allah pasti akan menanyakan tentang kedua hal tersebut. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 56 yang artinya, dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu adakan. Kemudian Allah menghinakan mereka sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 27 yang artinya, kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat.
Dan Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang kamu selalu memusuhi mereka, yaitu dimaksud nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang kafir. Proses yang ketiga adalah tentang kebohongan mereka. Manusia yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan yang agung, mereka menganggap bahwa para malaikat adalah perempuan. Orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan malaikat itu perempuan. Allah juga menerangkan bahwa manusia yang menganggap malaikat sebagai anak perempuannya, mereka telah berdosa besar. Hal ini terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 40 yang artinya, maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Proses yang keempat adalah tentang kenikmatannya di dunia. Pada hari itu, manusia akan ditanyakan untuk apa harta yang diberikan kepadanya. Apakah mereka menghambur-hamburkan, bermegah-megahan, atau untuk sesuatu hal yang bermanfaat? Dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat ke-8 menerangkan yang artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hal pertama yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah kenikmatan di dunia. Dan seorang hamba akan ditanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan melepaskan dahagamu dengan air yang dingin? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima adalah tentang janji-janji dan kesepakatan. Sesungguhnya segala janji dan kesepakatan akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Proses yang keenam adalah tentang penyesatan terhadap orang lain. Selama hidup sebagai manusia yang bertakwa, haruslah pandai dalam memilih pemimpin atau karibnya. Karena apabila pemimpin atau karibnya tersebut berbuat semena-mena dan pengikutnya tidak mengetahui, maka mereka telah menyesatkan pengikutnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 menerangkan yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 13 Allah berfirman yang artinya, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Yang ketujuh adalah ilmu pengetahuan, penglihatan, dan hati. Segala sesuatu yang ada dalam tubuh makhluk bernyawa
pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa mereka menggunakannya? Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36 menerangkan yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, karena penglihatan, dan hati nurani, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam tafsir Ibnu Katsir di atas, Allah melarang perkataan tanpa dasar ilmu. Demikianlah 7 perkara yang akan kita hadapi di Yaumul Hisab sebagai hamba manusia, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang Anda mau. Nah, sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, demikianlah di atas tadi 7 perkara yang akan dihadapi manusia di Yaumil Hisab. Sesungguhnya manusia yang cerdas adalah manusia yang pandai mempersiapkan kematiannya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, kembalilah kepada Allah dengan penuh sungguh-sungguh. Niscaya akan selamat saat hari perhitungan tiba. Demikian sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, semoga postingan kali ini bermanfaat. Silakan jika ingin dibagikan kemanapun Anda suka, agar kita sama-sama mendapatkan pahala jariah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.